sahabat tabi besan yaumiddin khususan ila kutubil ulama Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila imam kutub ila ruhi imam kutubil Al-Arabi di Bustami wa ila ruhi imam kutubil Maqam Syekh Abdul Qadir Jalani wa ila kutubil Aqwan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Asman Al-Madani wa ila khalifati Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari wa ila Syekh Muhammad Asyadwan Al-Bangiri wa ila Syekh Al-Ulama Muhammad Yanang Syarani Arif wa ila Syekh Al-Ulama Muhammad Cuman Mulia Al-Banjari sumila arema syekhina wa jami'il muslimin wa masyayikhi wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila arwahi abaina wa ummahatina muslimin dan mu'minin ij'alna ya Allah ajal jama'na bihim wa adkhalna ya Allah fi jumlatil muwahhidin wa sunna ya Allah yaumal qiyamati bi jumlatihim wa adkhalna ya Allah wa anna jannata ma'an nabiyyin wal mursalin nas'alullah al-karim antum nawwira qulubana ya Allah wa husna amalana wa hasin amalana wa niyatana kaniyatul anbiya'i wal awliya'i wal ulama'i as-sadiqin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah alhamdulillah ya Allah ya Allah sallallahu alaihi wasallam ya kita baca jelas saja Allah bacaan adalah barangnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ya Rasulullah salamun alaika salir rahmani bi hajati ya Rasulullah salamun alaika salir rahmani bi ya Rasulullah antalaha ya tabibi ya dawa'illati ya Rasulullah salamun alaik fasalir rahmani bi hajati ya Rasulullah antalaha ya sifi qada hajati ya Rasulullah salamun alaika salim rahmani bi hajati ya Rasulullah ya antalaha aktababullah wal qiblati ya Rasulullah salamun alaika salim rahmani bi hajati ya Rasulullah antalaha anta qaiduna ila hadrati ya Rasulullah bunalai basalir rahmani bi hajati ya Allah nurana ya Allah surna wa qinal husna bi afiyati ya Rasulullah salamun alaika salir rahmani bi hajati aslahallahu umural muslimin nawwarallahu qulubal mu'minin aslahallahu umural muslimin nawwarallahu qulubal mu'minin aslahallahu umural muslimin nawwarallahu qulubal mu'minin al-Fatihah. Amin ya Allah.
Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Asyhadu an la ilaha illa anta rahmataka sahabat di dunia wal akhirah jinna ilman nabi wa fahman salimah wa taqwa ta'ala rasulullah betul arifin wa ja'ala ya Allah min amin wa inna ilaihi raji'un sallallahu alaihi wa sallam wa sholihin wa sunnaika kadzalika fadlu min Allah wa qafa billahi alima wa sallallahu alaihi Muhammad wa Muhammad walhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Halaman 15 lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain amin. Halaman 413 di bawah. Wahai pencari kebaikan. Wahai pencari kebaikan. Ku isyaratkan kepada engkau. Ku isyaratkan kepada engkau agar menempuh awal hidayah. Agar menempuh awal hidayah. Untuk menguji diri dan hati engkau. Untuk menguji diri dan hati engkau. Jika engkau dapati hati engkau, jika engkau dapati hati engkau condong kepada awal hidayah, condong kepada awal hidayah dan nafsu, jangan nafsu yang terdapat di dalam hati engkau tunduk kepadanya, maka majulah terus menuju penghabisannya. Maka majulah terus menuju penghabisannya dan masuklah, masuklah dalam lautan ilmu, yakni ilmu rahasia ladunia yang dalamnya seperti lautan. Titik situ. Habis setelah jika pada hidayah hati engkau, jika pada hidayah hati engkau selalu ingin menunda, maka ketahuilah bahwa nafsu engkau masih condong kepada hal-hal yang bersifat buruk. Itu koler-koler ya, kita menunda setelah menunda itu koler-koler. Napas itu bangkit menuntut ilmu dan menuruti kehendak syaitan untuk menyampaikan engkau kepada tipu dayanya. Untuk menyampaikan engkau kepada tipu dayanya. Kemudian menjerumuskan engkau ke jurang kebinasaan. Kemudian menjerumuskan engkau ke jurang kebinasaan. Titiklah. Nah, syaitan bertujuan menimpakan keburukan atas diri engkau dalam bentuk kebaikan.
dalam bentuk kebaikan hingga membawa engkau bersama orang-orang yang merugi. Titik. Nah, terus yakni orang-orang yang menyerahkan diri, orang-orang yang menyerahkan diri, orang-orang yang menyerahkan diri mereka di dalam sesuatu amalan yang mereka harapkan keutamaan dengannya. Padahal mereka mengalami kebinasaan. Ya, mereka itu sia-sia hidupnya di dunia. Karena mereka mengikuti syaitan. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat kebaikan, yakni mengharapkan balasan atas perbuatan yang mereka yakini kebenarannya. Di saat itu syaitan bertujuan menampilkan keburukan di dalam bentuk kebaikan. Maka syaitan membacakan kepada engkau keutamaan ilmu yang berguna dan derajat para ulama. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan asar-asar atau perkataan para sahabat dan tabi'in. Asar itu artinya perkataan sahabat dan tabi'in. Mengenainya sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, "Nazrata ilal alimi ahabbu ilayya min ibadati sanatin siyamiha wa qiyamiha." Artinya memandang kepada orang alim lebih aku sukai ujar Allah daripada beribadah setahun puasa dan setahun sholatnya. Ingat itu dulu. Ini hati-hati memahaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai pencari kebaikan, kita ini menuju mencari yang baik-baik. Berkumpul di sini sudah di dalam lingkungan kebaikan. Nah, kadang ada niat untuk kejahat, kadang ada niat untuk berbangga-bangga. Rasa jangan aku menuntut ilmu jadi ulang alim tahu ada. Cuma syarat menuntut ilmu ini adalah untuk mencapai kebahagiaan akhirat dalam mengamalkan ilmu itu dalam dunia. Jadi kita beramal disertai dengan ilmu. Nah, artinya kata ikut-ikutan dengan keyakinan sendiri masing-masing menurut ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh guru kita. Nah, ku isyaratkan ujar sendiri. Nah, jadi mengajarnya kepada engkau agar engkau menempuh awal hidayah. Nah, behimat jar sendiri kamu. Artinya menjalani jalan yang pertama untuk hidayah. Nah, jadi anak pertama hendak mendapat hidayah ini buyuk. Nah, lapah benar. Pertama diri kita diuji. Nah, diri kita diuji. Kolerga misalnya. Nah, hari hujan hendak tulang ada jadi. Atau mentang mengantuk tuh ada jadi juga.
itu adalah kendala orang yang hendak mendapat hidayah. Untuk menguji diri dan hati engkau. Untuk menguji diri dan hati engkau. Diri ini apabila hati yang kuat, biar hari hujan tolak aja. Garing-garing sedikit tolak aja. Nah ini. Kalau sudah rindu dengan ilmu, berarti hati kita itu diduduki oleh hidayah. Nah, datangan malam ini, jangan salah sangka bahwa perasaan kita, hati kita adalah sebenarnya di dalam hidayah Allah. Jika engkau dapati, merasa kita nih, jika engkau dapati, maksudnya jika engkau rasa sudah, karena hidayah ini didapat dengan perasaan, karena di situ tumpukan ilmu, segala-galanya di dalam perasaan. Nah rajin itu perasaan juga, nang koler pak, perasaan juga. Nah itu kayak apa siapa tuh ya malam ya lah ya gini punya kadang merasa kadang tak pamilihan koler ya jadi pamilihan rajin garing sedikit tulang aja. Nah itu berarti apa? Nang dapat hidayah di dalam hati. Nah, jika engkau dapati hati engkau condong kepada awal hidayah, nah pamulaannya engkau dapat petunjuk, dan nafsu yang terdapat di dalam hati engkau itu tunduk kepadanya. Masih hati tadi nafsunya tadi masih artinya kemana aja hati anak ada merasa berat, kadang merasa kok oleh berarti banyak hidayah. Nah banyak hidayah selain sedikit nambah godaannya sedikit. Nya hidayah ini maksudnya syaitan aja nang bisa menduduki di kelopong mata syaitan. Nang membawa hati koler syaitan juga. Makanya kuncinya syaitan ini supaya jangan masuk selain daripada asma Allah ada. Nah, makanya perasaan ini marilah kita penuhi dengan ingat kepada Allah, berzikir senantiasa kepada Allah. Walaupun di tengah orang banyak ataupun sendirian di mana juga pun berada, itulah yang dapat menjagakan hati. Kita kata Allah. Maka majulah gitu, maju, jangan koletok, teruskan menuju sampai penghabisannya. Nah, coba mulai kita belajar habiskan sama sekali, jangan bukan koleran kayak itu maksudnya. Nah, apabila tamat nenek ulang di atas daripada hidayatul hidayah ini ada karangan Datul di Sumatera sana. Nah, terus ada aja kitabnya. Nah, tapi nenek dulu habiskan. Maka majulah terus menuju penghabisannya sampai di mana? Isi kitab nenek. Nah, maka kelihatan ini menjurus kepada Allah. Diri kita berjuang, perasaan kita berjuang untuk menuju hidayah Allah. Padahal hati yang hendak itu pun sudah hidayah. Nah, istiqomahnya di dalam menuntut ilmu itu istiqomahnya tetapnya setiap malam Kamis datang, kolek-kolek sedikit hilangnya tetap bawa itu untuk mencapai istiqomah di dalam hidayah. Kebanyakan kita belajar mendengari bulan-bulik guru mengajarkan, bulan-bulik guru mengesah membulikiakan.
supaya istiqomahnya marikit di dalam perasaan kita sebentar. Jadi kita tuh sekali mendengar bertambah kekuatannya, 2 kali mendengar, 3 kali mendengar bertambah terus, kadang-kadang menambah mundur, maju terus jadi menuju sampai penghabisannya. Akhirnya dan masuklah ujian sendiri di dalam lautan ilmu. Nah, apabila sudah kita istiqomah hati itu untuk menuntut ilmu, karena rasanya manisnya ilmu itu sudah ada pada diri kita, maka masuklah sedikit demi sedikit kita ke dalam lautan ilmu. Nah, ilmu apa? Bahasa Arabnya baharullah, lautan ilmu Allah, kata ilmu kita. Di mana andaknya nang lautan nang kada boleh ukur adalah ilmu rahasia perasaan batin kita. Itu termasuk apa? Dalam lautan ilmu, yakni ilmu rahasia. Ilmu rahasia sampai saat mulai kita tahu sampai saat ini dan seterusnya kita semua di dalam rahasia. Ini jangan ada putusnya lagi, kalau sudah tahu. Jangan tabulik lagi dalam diri kita. Mengapa ilmu rahasia sudah dikesahkan oleh guru-guru? Beberapa kali sudah diulangi. Rahasia sifat, rahasia nama, rahasia kelakuan. 3 kalau. Nah, rahasia nama, rahasia sifat, rahasia kelakuan itu ampun siapa? Kada lain ampun yang menciptakan diri kita. Artinya ilmu rahasianya bahwa diri kita diciptakan untuk menyatakan rahasia orang yang menciptakan kita. Siapa orangnya? Yang menciptakan kita adalah Allah. Jad Hayyun, yang bernama Allah. Yang bersifat Jad Hayyun juga. Yang berkelakuan pasti Jad Hayyun juga. Nah, yang melihat kada lain. Yang mendengar saat ini kada lain. Yang ulo-ulo ini kada lain. Semua menyatakan kelakuan, perkataan, penglihatan, pendengaran daripada Zat Hayyun yang bernama Allah. Jadi artinya babinian, lelakian, semua itu rahasianya sama, rahasianya sama, ada berbeda. Tinggal memakai aja lagi kita kah karena kau memakai dengan anugerah Allah memakai. Duduk ke sini memakai rahasia tuh. Dengan siapa juga adakah terpisah dengan Zat Hayyun kada Allah. Nah, duduk di sini siapa juga? Kada lain sangka kita selain daripada Allah ampunnya. Beginian lelakian sama pula. Nah, itu yang paling hebat. Yang paling alih kita mencari ilmu ini, yang selalu kita amalkan. Tak pakai saat ini, tak pakai sudah nafas, tak pakai penglihatan, tak pakai pendengaran pun, tak pakai. Siapa ampunnya sampai itu kepada Allah. Nyaman duduk, nyaman karena kau ngelir tahu. Nyaman bernapas. Itulah ujar Tuhan, aku menampakkan bahwa aku menciptakan engkau hai Muhammad untuk menyatakan ampunku. Kada ikam mati ampunlah, aku ampunnya. Ikam wadahku menyatakan aja. Maka ikam aku akui hambaku. Hamba itu tahu.
itu nanti diakui oleh Allah karena nurku ikam mate nurku. Nah, paling bersih kalau. Nah, tuh. Jadi apabila sudah rahasia sifat nang empat di dalam tiga di luar, namanya sudah misrah. Nah, di dalam tubuh kemudian apa? Kita tak ada bertahan tetap empat memakai itu. Apakah dari Allah kepada Allah atau kita? Itu aja lagi. Apabila kita kembalikan kepada Allah, pasti kita mencari kata-katanya kita. Gunanya bila sidin menampakkan empat di dalam tiga di luar itu, kuncinya supaya kita tahu. Apabila kita tahu itu milik Allah, kada wani kita mengambilnya, kada wani kita mengaku bicara lengkap. Sidin menyatakan bahwasanya ampunku diri ika, rahasia ika, rahasiaku. Berarti diri ika mengandung rahasiaku. Di mana sidin penampak? Napasikan temate rahasiaku. Bicara Tuhan. Ujar Allah. Apa kalau sudah ada? Namanya sudah ada, apa bunyinya? Itu sudah masuk di dalam lautan ilmu. Nah, masuk di dalam lautan ilmu. Ilmu apa? Ilmu rahasia. Nah, nang di dalam ilmu rahasia itu laduniyah. Itu dan sudah dari Allah kepada Allah. Nang berbicara kada lain, nang mendengar pun kada lain juga. Semuanya duduknya di hadapan Allah sama. Kita sama. Nah, kita banyak mendengarkan dulu, jangan ngantuk. Saya aja nang berbicara, ya Allah. Nah, kenapa jadi saya aja? Tapi mendengar banyak tuh. Banyak kamu dengar di lawan mata pulang pinambun itu siapa juga. Nah, berarti apabila kamu bicara untung taringan dan gerakan dari aku juga. Yalah itu napas ikam untuk rahasia boleh jadi sini. Berarti kamu dengar siapa? Nang bapadir ini kayak apa? Sama. Jadi kita ada harap sebentar, sebentar. Dan harap bersifat Tuhan Bambang besar adalah Allah. Karam nih, karam tubuh Muhammad ke dalam kebesaran. Siapa itu kebesaran? Ulahanku, nurku. Nah, nurku itu kebesaranku. Artinya aku kawat maulah nur. Nah, tuh. Alam semesta ini nur daripada Allah. Itu puncaknya tuh. Pertama dari Nur Muhammad. Sudah jadi Nur Muhammad, lalu jadi Muhammad. Sudah jadi Muhammad, ikamat itu. Nah, itu. Nah, ini memang wajib dituntut agar supaya kita jangan sampai mencari kata Allah. Bila beribadah, kada ada merasa memiliki ibadah. Nah, bertentangan ilmu rahasia ini dengan ilmu syariat itu bertentangan. Kenapa? Orang syariat nampak terus gawiannya. Ada orang ilmu nenek nyata dan merasa bergawi. Karena pengerasaan ada dalam dirinya di waktunya mengerjakan sembahyang itu sudah kembali kepada Allah. Itu rahasia di dalam lautan rahasia Allah. Nah, makanya kalau kita sembahyang berjamaah, penambahan aja berjamaah imamnya supirnya. Selain pada jemaati rokaat ini imam Alhamdulillah Ta'ala. Maka Allahu Akbar diam.
hilang imam kemana imam? Nah, nang ada kenyataan aja karena batin imam tenggelam ke dalam laut keesaan Allah. Kemudian batang tubuh tenggelam di dalam lautan kebesaran Allah. Maka jadi satu Allah Akbar. Ini berdiri betul. Dia mau ta'ala dengan si. Disitulah nampaknya hayat ilmu dan kudrat sama bahasa kalam. Dan disitulah nampaknya akuat daripada hayun nang hebat nang bernama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda lagi kemudian orang lain karena sudah nampak. Nah, di dalam lautan ilmu ya kan itu tanah sebaris di atasnya itu puncaknya tadi ya. Nah, isinya kan yakni ilmu rahasia. Nah, ilmu rahasia. Nah, jadi diri kita kan benar-benar rahasia diciptakan oleh Allah Subhanahu. Jadi sudah hendak bagian sendiri jangan dicari apa hidup sendiri puasa. Nah, penduduk hamba sendiri melihat hamba sendiri pandangan hamba sendiri itu jadi ampunku. Nah, sudah ada perasaan sendiri ampunnya semua. Jadi berniatlah nang bungas jangan merasa bungas. Ini pada bungas jangan merasa hina. Samuan bungas di hadapan Allah dan di hadapan Rasul. Samuan kita nang bungas kan ada bungas kan. Itu nur Nabi kita Muhammad SAW sudah hebat. Kemudian nur Nabi jadi Muhammad. Tuh baikku dia bungas ada mencong ada minta. Nah, ada yang bulan lah mata, ada yang tekong tangan sama mulianya di hadapan Allah. Nurku semuaan, ujar Nabi. Ya Allah ulahanku semuaan, aku dan sayang lonya buktinya. Nang kada bungas disayangi oleh Allah Taala juga. Nang putih kuning apa itu juga. Jadi masing-masing lah kita bersyukur. Tuh ya. Bahwa kita sama derajat di hadapan Allah menyatakan milik sidir. Apabila sudah menyatakan milik sidir, beribadah dari sidir juga. Jangan ada sembahyang lah. Oh, tidak boleh ilmu ini meninggalkan sembahyang berarti kita membunuh Nabi, menghilangkan Nabi. Karena itu bagiannya sudah pada diri kita Muhammad yang asli. Sidin meninggalkan sembahyang berarti kita maksiat dengan Nabi. Jadi kita jangan meninggalkan sholat. Makanya ujar Nabi Muhammad kalau sholat dan muta'amidan faqad kafara biha. Barang siapa meninggalkan sholat dengan bersengaja, kadang-kadang sholatnya faqad kafara biha, maka menampakkan kekafiran dirinya sendiri. Kadang ulang lagi nama kafir akan memandangkannya kafir dirinya seorang. Kenapa? Nah, karena kadang mengikuti jalan nabinya yang bernama Muhammad. Jadi, makanya ilmu dan batil dengan Nabi kita Muhammad ini jalan sampai ke Subhanallah. Bila kita ada memakai segala pekerjaan yang di dalam jukung nenek, berarti kada hendak sampai ke Subhanallah. Apa di haram. Nah, makanya sama mau mengkafirkan dirinya sendiri. Sedangkan dirinya sudah mengucap 2 kalimat syahadat dengan Nabi. Nah, mau bahas orangnya, ya apa aja pada sembahyang kita sudah tahu sampai di taluan Tuhan. Kayak apa? Sampainya di mana? Nang orang bujur-bujur sampai ke mati sekali. Makan kada, minum kada, naik. Bilang pahimatan menuntut dunia.
kadang nontonnya nah pambian sembahyang kadang kurang berjumat kadang juga bulan puasa kena kadang puasa semua ditinggalkannya. Makanya masalah pekerjaan sholat ini pagi dengan tauhid, pagi dengan tasawuf. Nah, kita menyatakan, kita dulu kecil menyatakan aku siapa itu orangnya? Pemandah sirina di nafas kita masing-masing. Nampak bahwasanya nang ada, nang hidup, menghidupkan hamba sidin satu aja aku sidin menghidupkan. Dan ilmunya sudah ku tahu, ku hendak kiakan. Kehendaknya iradatnya sudah ku hendak kiakan. Nah, kuasa berdiri, kuasa berjalan sudah ada. Ku nampakkan di situ. Jangan mengaku lagi sidin itu ampunku. Nah ini karena lautan ilmu. Bila kita menyadari, inilah dinamakan ladu nih, bahwa diri kita semua diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. yang dalamnya seperti lautan kadada apalagi kadada berbatas. Jika pada hidayah hati engkau selalu ingin menunda-nunda, nah apabila di dalam hati kita taat dengan menunda-nunda, berarti kita digoda oleh syaitan. Maka ketahuilah bahwa nafsu engkau masih condong kepada hal-hal yang bersifat buruk. Nah, artinya di antara menggawi lawan kada atau mengkolerta, di antara menggawi lawan kada. Kenapa? Karena apabila kada habis waktunya tetap kada menggawi, nah itu dari kada menggawi. Apabila koler tertinggal 10 menit aja lagi coba habis ajaran gawi. Nah, disebabkan apa? Halangan dan rintangan daripada usaha atau biar tadi. Apabila mengbujur-bujur hati tertutup, sudah setan tutup kepada hati, bila ajan dilanggar, ajan di masjid, langsung turun mengerjakan sholat fardu zuhur, langsung mengerjakan fardu asar, langsung mengerjakan fardu maghrib. Nah ini berarti hati kita diduduki oleh iman, ingat senantiasa kepada Allah. Nafsu itu bangkit menuntut ilmu dan menuruti kehendak syaitan. Itu kan ada ilmunya tapi tertunduk di bawah syaitan, kalah lawan syaitan untuk menyampaikan engkau kepada tipu dayanya. Nah, ini syaitannya bisa benar, ada lewat sama manusia, nah ada dengan suara setua itu di situnya 4 masuk ke telinga tergoda. Nah, ada antara manusia ke manusia, yuk kita tulangan, ayo dulu ya, bisa ikan aku duduk sekalinya ulik nonggoy lalu makin itu mencokong aja dulu di belakang lagi. Berarti apa? Dasar diikutinya oleh syaitan. Nah, jadi walaupun tadi itulah akibat ada halangan kedua apakah gawian, tapi tulang juga itu kan ada halangan dan untuk gawian itu apabila ditinggalkan rusak. Paksa tutupan dulu supaya jangan mudarat, tapi tetap niatnya tulang dan sampai tulang dulu untuk terus kemudian menjerumuskan engkau setan tak menjerumuskan engkau kemana ke jurang kebinasaan. Setan bertujuan menimpakan keburukan atas diri engkau
di dalam bentuk kebaikan. Nah, hingga membawa engkau bersama-sama orang-orang yang rugi. Saya tentu membawa kita, membujuk kita, walaupun kelihatannya pindah bagus, pindah kebaikan, tapi akhirnya menimbulkan kejahatan. Ini bagus, pampiannya ujungnya menyimpang. Nah, ke ujungnya menyimpang itu adalah urusan syaitan. Yakni orang-orang yang menyerahkan diri mereka dalam sesuatu amalan yang mereka harapkan keutamaan dengannya. Nah, di mana ini syaitan ini menggoda. Aku jar apabila mengamalkan ayat 1000 dinarnya mudahan sugi. Sakarnya dalam beramal itu duit saja nabi ganamnya. Bahwa mayyatakillah yang ja'alahu makhraja. Bacaannya kan tahu lagi, ingat lagi di artinya hanya apabila mengamalkan ini sugi. Doanya ada lagi masih sama dalam bahasa Arab. Ya Allah berilah kekayaan aku. Nah, jatuh hatinya kada ikhlas. Nah, diulanginya perkataanku jatuh diulanginya. Kan sih bapak tak tahu apa artinya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Nah, barang siapa takwa kepada Allah, Allah menjadikan tempat keluar. Ya Allah, segala urusannya dimudahkan. Wa yarzuqhu min haitsu yahtasib, dan Allah Ta'ala memberikan rezeki dengan tiada dikira-kira. Nah, itu aja artinya apabila sembahyang atau mengamalkan itu tetap duit aja. Padahal wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa tawakal kepada Allah sambil berusaha, itu yang diberi Tuhan rezekinya. Duduk aja di rumah, Tuhan tahu aja. Nah, apabila kada berikhtiar, kada berusaha, kada dapat. Jadi nanti kamu akan oleh Allah tentu serta usaha dan ikhtiar. Sama kita menuntut ilmu, hendak dapat, tapi kada cakal tulang, maulah dapat. Nah, karena ilmu itu didapat dengan belajar. Nah, hendak banyak bantu itu disertai dengan usahanya. Nah, sudah dikisahkan orang hendak banyak disikapun kata pasti bakal ya Allah, amun kada bakal kada mau dapat. Nah, makanya itu. Lagi yakni orang-orang yang menyerahkan diri mereka itu di dalam sesuatu amalan yang mereka itu harapkan keutamaannya dengan dia, padahal mereka mengalami kebinasaan. Nyata sudah yakin aja Tuhan memberi, karena sidin menjadi barang siapa takwa lawan sidin balik sidin, jadi kada perlu gawian adanya sidin kena mata. Nah, pampiannya gula habis di rumah kada kau menukar lagi, jadi jangan bini nambah tas sudah ya dirandam kalau mau manis. Abahnya nih toh dalam kamar sudah pahit dia masak bagi orang omanya Allah kan pengaku banyak teh sudah diulangkan bini banyak teh tapi kada berguna dulu ya gitu. Kenapa aja kan rasa teh aja anu calak tasbih banyak aja kan dalamnya tuh kalau mau manis. Itu artinya apabila ada sama pasti saring lawan bini. Kenapa ikamnya jangan bini habis dulu ikam dalam kamar aja tasbih aja. Ya kalau mau tasbih temannya itu aja bini. Itulah artinya tuh apabila kita hendak suki
kadang malah di jalan kasugihan, jalan yang manugihatan, artinya anda kebun banyak, kebun sawit, batanam, bahimat, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun banyak duit sawit. Nah, ini kadang hayalan, nah berapa dan bagus benar berusaha dunia ini disertai dengan ilmu. Nah, kayak apa? Guru yang disertai dengan ilmu. Nah, ilmu itu mengamalkannya nyaman. Apabila pinandu, apalagi ilmu rahasia ini. Nah, jangan koler sama menghadap Allah. Jangan koler gawian dunia, gawi. Jangan koler. Kenapa? Allah Ta'ala menjamin rezeki kita hari-hari pasti ada. Asal begawi. Nah, jangan luput cara begawi. Mau kayak orang monjol nih, tulang monjol. Soalnya kawatnya nomor halus banget kawatnya. Kada bau umpan pulang, bau umpan juga, tapi melapur di kali. Dikaring nggak boleh iwak, ada mungkin kan luput tujuan Tuhan syariatnya kurang mojul cari banyak nggak ada tumat iwaknya. Nah, apabila anda karuan ganal kawatnya amun anda pakuyo, nah nomor 12 kawatnya umpannya apa? Ular punggung, jangkrik, labu di pulau pakuyo juga. Itu artinya disertai dengan ilmu. Bagawi menuntut dunia disertai dengan ilmu. Nah, jadi semuanya ilmu yang masuk di dalam lautan. Nah, yang baharullah tadi, kayak itu tuh. Jangan kita merasa sukses aku, jangan. Kesuksesan ini adalah dari Allah kepada Allah. Nah, jadi kita berprinsip dalam hidup ini, kita menyadari diri kita bahwa diri kita ini adalah dalam kasih sayang Allah. Jadi apapun ada pada diri kita nikmat sudah dari Allah. Apabila nikmat dari Allah, segala sesuatu itu disyukuri. Banyak syukur, sedikit syukur. Ada ubah perasaan kada nyaman itu godaan ujian, sabar, ridho. Nah itu semua kita hidupnya kada nyaman terus. Ada nyaman lu hati-hati bisa sakit. Apabila sakit ada tuh datang nyaman pulang. Kamu kada mati selalu. Tapi apabila mau aja obat dimakan rasa sehat itu baru lagi sampai. Nyanalah selalu matinya diobat itu. Kalau saling daratan sudah itu pada mampu juga obatnya saling larangan dan mampu juga dilihat saling boyong. Nah ya udah kan usah lagi diobati. Kenapa jadi kalau usah lagi? Nah Anda kan mati di rumah sakit kan itu daripada tahan akan hidup lagi. Jarang aku kada merasa jual sudah habis usahaku menghormati Allah wujud itu baktinya anak dengan kuitan. Nah bagus pada dia mati di rumah juga. Nah di hadapan bini, di hadapan anak, di hadapan menantu ada pendapat menantu kayak bapak ingat dua kali hati nah ya itulah. Jadi diri kita amanah Allah. Mana amanah sidir? Ya rahasia nikmat ini amanah sidir. Guru sudah menunaikan amanah, mengesahkan amanah dari Rasulullah hadis bin Rabbika ini dan supaya kita jangan mengakui milik Allah. Karena itu adalah mudah-mudahan kita bujur-bujur kau memakainya. Mudah kita banyak umur sudah. Ilmu nak sedikit kau memakai. Jadi banyak faktor kita. Ilmu nak sedikit teman-teman. Ilmu nak dalam perasaan. Ilmu nak dalam diri kita. Kata uyuh kita bawa.
Amun nenek kira-kira mensawat 100 kp. Kalau leher bahwa enggak ada beca tuh. Amun sedikit itu nah ada di dalam diri kita itu paling ringan. Ingat, tahu kiri kanan tahu, nah hendak boleh tahu yuk sudah itu. Di mana adanya dalam perasaan pada saat alhamdulillah al-fatihah. Ya Allah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jama'a aja jama'a nabi wa ta'ala jablatil muwahhidin rahmatika ya arhamar rahimin. Jinna iman nabi Allah sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ta'ala sunnah wa jalla ya Allah min Allah min al-fadl. La hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Wa sallallahu Muhammad wa ali Muhammad wa alhamdulillah. Taqabbalallahu